dalam hidupmu. Ya, biar sungguh yang kita ucapkan tadi. Ya, datanglah kerajaanmu. Itu benar-benar terjadi. Di mana? Di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing. Biar kehendak Allah jadi di bumi. Di mana? Di dalam diriku, di dalam dirimu. Sama seperti di surga. Kalau itu terjadi, luar biasa. Dan saya katakan, ketika manusia pertama kali diciptakan, itu kodratnya manusia. Manusia itu pertemuan antara bumi dan surga, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita melihat kembali apa yang dikatakan Allah. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab ketika manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Demikian bunyinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah. Luar biasa. Apa artinya itu? Kita memiliki sifat-sifat ilahi. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Allah kita penuh kasih. Kita pun penuh kasih. Harusnya demikian. Allah kita benar, kita pun benar dalam segala tindakan kita. Allah kita Allah yang adil, kita pun harus jadi manusia yang adil. Sama seperti Allah kita. Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Tuhan Yesus tidak sedang bicara ngawur. Banyak orang berkata, bagaimana mungkin saya sempurna, saya manusia biasa. Hei saudara, bukan manusia biasa. Di dalam Tuhan ini kodratmu. Kita diciptakan dengan kodrat ilahi. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ini unik. Ketika Allah menciptakan gajah, sapi, burung merpati, ya, dikatakan Allah berfirman, biarlah dari langit keluar burung-burung, dari tanah keluar hewan-hewan. Maka keluarlah kerbau. Dan kerbau itu langsung bernafas, hidup. Nafasnya nafas dari mana? Nafas dari bumi ini. Berbeda dengan manusia. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari apa? Debu tanah. Dari mana? Dari bumi. Dibentuk. Ketika dibentuk masih belum hidup. Enggak kayak sapi tadi. Beda. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup karena nafas hidup yang dari Allah. Bukan dari bumi. Maksudnya apa? Mungkin saudara berkata, kok aneh sih sekarang aku bernafas, ya ini loh udara ini.
oksigen di bumi. Ya, tetapi kita punya kodrat kehidupan ilahi, kehidupan surgawi yang dibawa oleh Tuhan, dimasukkan di dalam diri kita di bumi ini. Makanya saya bilang tadi, ketemunya surga dan bumi itu di dalam dirimu. Di dalam diri kita. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah ingin kita manusia menghadirkan surga itu di bumi. Tuhan Allah berkata, berkuasalah atas bumi ini. Manusia diciptakan untuk menunjukkan kedaulatan Allah di bumi. Sayang saudara, karena dosa, karena dosa, ini rusak. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang indah yang dijadikan oleh Tuhan Allah di dalam diri kita, apa yang surgawi itu tadi hilang, rusak karena dosa. Dan manusia tidak bisa menggapai yang surgawi itu lagi. Tidak bisa. Kenyataan manusia makin menurun, makin hancur. Dikatakan di dalam Kejadian 6 apa? Isi hatinya kejahatan semata-mata. Kemudian apakah Allah berdiam diri dengan ini? Tidak. Allah ingin mengembalikan manusia kepada kodratnya yang semula. Allah membentuk umat pilihan. Umat Israel yang atasnya nama Tuhan disebut. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Ini yang dikatakan Tuhan Allah tentang Israel. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Artinya apa? Allah hadir di situ. Di tengah bangsa itu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Allah membentuk suatu umat di mana dia mau hadir di situ. Dan bukan hanya berdiam diri di situ. Di dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Saya akan bacakan Ulangan 4 ayat 5 sampai 8. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Ketetapan dan peraturan apa itu? Ketetapannya Tuhan Allah sendiri. Firman Tuhan. Peraturannya kerajaan Allah. Diberikan. Ya. Dikatakan di situ, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Perhatikan ini. Kembali kepada tujuan Allah semula. Bukan hanya Allah berdiam di tengah bangsa Israel untuk bangsa itu saja. Tapi untuk dilihat oleh bangsa-bangsa. Untuk seluruh bumi. Yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita.
setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dan ini sempat terjadi. Oh, bangsa-bangsa ketika didatangi oleh Israel gemetaran, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan, orang-orang Yeriko ketakutan. Orang Kanaan ketakutan semua. Karena mereka sudah mendengar betapa dahsyatnya Allah yang menyertai Israel. Luar biasa. Tapi sayang kembali umat Allah gagal. Umat pilihan ini pun gagal. Apakah Allah berdiam diri? Tidak. Allah ingin rencananya digenapi. Harus jadi. Maka dia lakukan sesuatu yang besar. Inilah yang dikatakan yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah dilihat. Ini yang Tuhan berikan. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan Yesus datang, lahir di bumi. Sang firman Allah itu turun ke bumi. Dia dari surga turun ke bumi menjadi apa? Menjadi manusia. Punya tubuh? Punya. Hati-hati, ada orang Kristen loh ini, orang Kristen. Yang berkata Tuhan Yesus turun ke bumi itu enggak pakai tubuh beneran, jadi-jadian katanya. Emangnya Tuhan tuh hantu apa? Enggak lah. Yesus lahir ke bumi dengan tubuh. Tubuhnya dapat dari mana kira-kira? Dibentuk dari mana tubuhnya? Dari kandungannya Maria. Tubuhnya terbentuk secara biologis benar. Tetapi bukan dari hasil hubungan suami istri. Mengandungnya karena pekerjaan dari Roh Kudus. Kembali terjadi, surga dan bumi bertemu di sini. Di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan Dia yang mewujudkan, menunjukkan bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam ketaatan penuh kepada Bapa. Melakukan apa yang Bapa mau. Membawa terang kepada bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai pada puncaknya Dia mati di Golgota. Di atas kayu salib. Untuk apa? Memperdamaikan surga dan bumi. Memperdamaikan saudara dengan Allah. Luar biasa. Dan oleh karena itu, ini yang luar biasa saudara. Kita orang yang percaya dikembalikan kepada kodrat kita semula. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kita semua jika kita sungguh-sungguh percaya menerima Dia. Kita ada di dalam Kristus. Dikatakan ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru yang bagaimana? Dijelaskan di dalam Efesus 4. Saudara dan saya manusia baru. Ya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam kalimat bahasa Yunaninya aslinya sebetulnya tidak ada tulisan kehendak. Ya, ada yang menafsirkannya menurut kehendak Allah. Tetapi kalimat aslinya itu menurut Allah. Atau sesuai dengan Allah. Apa itu artinya? Kembali ke semula dulu loh. Serupa, segambar dengan Allah. Kita dikembalikan lagi. Kita dikembalikan ke citra diri kita yang semula. Haleluya. Saudara percaya itu? Paulus berkata, hai manusia Allah. Katakan pada dirimu sendiri, aku manusia Allah. Aku manusia ilahi. Aku manusia baru yang punya kodrat ilahi. Aku ciptaan baru. Terima ini saudara. Jangan mau lagi ditipu oleh dosa yang berkata engkau lemah. Engkau tidak bisa lepas dari dosa. Engkau tidak bisa melakukan ini. Engkau tidak bisa melakukan itu. Engkau sudah diciptakan baru. Dosa dan maut tidak lagi berkuasa atasmu. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup bersama Dia, bersama Yesus, engkau menang atas kuasa dosa. Engkau menang atas segala kelemahan. Mari bebaskan dirimu saat ini. Harganya sudah mahal dibayar oleh Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan, jangan mau diperhamba lagi. Banyak orang sudah jadi orang Kristen, katanya sudah percaya Yesus, tetapi masih menghambakan dirinya pada dosa. Mari saudara lepaskan dirimu. Roh Kudus siap mengangkatmu sekarang. Terima ini. Katakan, Tuhan, aku baru. Aku baru di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Tuhan. Kau jadikan aku baru. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya hidup yang baru, saudara. Dan hidup yang baru ini harus ada wujud nyatanya. Nah, ini yang penting. Wujud nyatanya hidup yang baru itu seperti apa? Ya. Inilah yang dituliskan di dalam surat Yakobus. Ya. Mari kita baca. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku
Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ingat, kita ini diberi kodrat surgawi itu tadi untuk apa? Menyatakan surga itu di bumi. Menyatakan apa yang kita imani di dalam perbuatan tangan kita. Tidak boleh kurang salah satu. Iman, percaya, ya, itu harus. Dan tangan kita juga harus berbuat sesuai dengan iman kita. Ya. Di kalangan orang Kristen seringkali saya menjumpai ada 3 macam iman. Ini enggak ada di Alkitab ya. Ini saya bikin kesimpulan sendiri. Dari apa yang saya lihat. Ya. Saya mau tunjukkan sesuatu. Saudara, kalau saya tunjukkan ini ada yang mengenali atau tidak? Kenal ini? Kenal ini? Kenal? Pernah ngiler lihat ini? Kalau sekarang wujudnya ganti. Wujudnya ganti sekarang. Modelnya jadi kayak gini sekarang. Betul ya? Vineta. Walls. Saya enggak promosi. Cuman kenyataan katanya ini enak. Tapi terus terang. Dulu saya waktu lihat iklannya ini. Cuman ngiler doang. Apalagi yang lama nih. Yang lama paling menggiurkan. Tebel. Gede. Ya. Kayaknya kalau lihat iklannya di TV. Enak itu. Terus di majalah-majalah banyak iklannya juga. Terus ke toko lihat gambarnya. Waduh, bikin ngiler, kepingin katanya enak. Tapi enggak beli. Kenapa? Harganya mahal. Kalau iman kayak gini, repot saudara. Kalau iman kita jadi eksklusif, gawat. Maksudnya apa? Kita berkata, di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia. Di dalam Tuhan Yesus ada berkat. Tapi orang di sekeliling kita nggak pernah dapat berkatnya. Tangan kita tidak pernah terulur memberikan berkat. Iman kita jadi iman mahal. Yang menikmati hanya orang tertentu. Jangan iman kita seperti itu. Ini yang terjadi di India dulu, yang menyebabkan seorang tokoh besar India namanya Mahatma Gandhi nggak bisa jadi orang Kristen. Nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Dia bilang ajarannya bagus, imannya bagus. Tapi orang-orangnya enggak melakukan apa yang diajarkan. Dia tidak mengalami kasihnya Yesus dari orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Gawat saudara kalau seperti ini iman kita. Jangan ya. Lalu saya mau tunjukkan yang lain lagi. Yang ini kayaknya banyak yang kenal juga. Kecil yang ini. Semoga kelihatan ya.
Apa ini? Apa? Nano. Masih ingat iklannya yang sudah seumuran saya dan lebih tua dari saya, ingat dulu? Manis, asam, asin, rame rasanya. Ya kan? Ingat ya? Ini permen nano enak. Murah meriah. Semua bisa makan ini kan? Pernah merasakan semuanya? Ada yang belum pernah? Aduh kasihan yang belum pernah. Coba deh sekali-sekali. Murah kok. Ini lu segini cuma 2.000. Rasanya rasa apa yo? Manis, asam, asin. Rasa apa itu? Gak jelas. Ayo coba cuka, campur garam, campur gula. Jadi apa? Tambahi timun jadi acar. Gak jadi nano. Dulu saya ya bingung sebetulnya rasa apa sih gitu. Ini iman misterius saudara. Kalau sekarang sudah nggak misterius lagi. Ini baru-baru aja, baru berapa tahun belakangan ada tulisannya di sini. Rasa kulit jeruk. Baru sekarang loh. Dulu nggak ditulis begini. Bingung ini rasa apa. Jangan sampai saudara, kita sudah jadi orang Kristen yang penuh kasih. Wah, imannya kuat sekali. Orang bisa melihat, wah orang ini diberkati, orang ini kok baik sekali. Tapi orang tidak pernah ngerti kenapa kita seperti itu. Tuhan yang hadir di dalam diri kita tidak pernah diketahui oleh orang lain. Cuman taunya, oh dia orang Kristen baik. Tapi kita tidak pernah menyatakan Yesus yang menjadi sumber kebaikan itu di dalam diri kita. Jangan punya iman misterius saudara. Jangan. Ya. Jangan tunggu 20 tahun, 30 tahun baru tetangga saudara mengerti itu. Jangan. Yang terakhir, saya mau tunjukkan, ini yang paling gede. Waduh ini kalau saya tunjukkan ini, itu banyak yang ngiler di belakang pasti ini. Di rumah juga kayaknya pasti banyak yang suka ini. Dulu ada lagunya juga ini iklannya. Saya buka ya, saya tunjukkan ya. Apa ini? Siapa suka? Ayo ngaku, siapa yang dulu suka diem-diem beli ini tanpa setahu mama papa? Harganya enggak mahal, anak kecil aja bisa beli. Ya, rasanya juga jelas, enak. Di sini tertulis jelas, ini yang rasa kesukaan saya. Rasa kaldu ayam. Rasanya ya beneran kayak kaldu ayam. Cocok. Murah semua bisa makan. Sekarang tambah lagi bungkusnya gede. Dulu kecil, sekarang bungkusnya gede. Tambah seneng saya. Ya. Jelas. Iman kita harus kayak gini nih loh. Iklannya dulu, Ciki kesukaan anak Indonesia. Bener itu. Tapi bukan kesukaan mama papa. Maaf ya kalau ada anak-anak yang lihat ini ngiler. Boleh makan apa enggak urusannya mama papa, saya enggak tanggung jawab. Ya, iman itu harus kayak gitu. Cocok, apa yang ditampilkan, apa yang dinyatakan, cocok. Kalau kita punya iman, jangan kita pendam, kita simpan sendiri. Jangan misterius dan juga jangan kita katakan tapi kita tidak pernah lakukan. Waduh gawat. Mari saudara, sekarang kita periksa diri kita. Iman kita sudah seperti yang mana? Iman yang eksklusif, iman yang misterius, atau iman yang jelas terbukti. Sehingga kerajaan Allah itu sungguh nyata di dalam hidupmu.
Di dalam dirimu, di lingkunganmu, dimanapun kau berada. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Mari renungkan ini. Mari renungkan, periksa dirimu dulu saat ini. Imanmu sudah nyata atau belum? Kalau belum, selidiki sekarang bersama Tuhan. Mengapa kok masih belum? Apa yang harus saudara lakukan supaya iman itu menjadi nyata? Ya Tuhan, biarlah kerajaan-Mu sungguh datang, hadir di hidupku. Biar sungguh terjadi kehendak-Mu Bapa. Di dalam diriku, di rumahku, di tempat kerjaku, di sekolahku. Sama seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Saudara, maukah saudara sungguh-sungguh mengalaminya? Kalau saudara serius, berdoa sekarang. Minta Roh Kudus tuntun aku. Biar sungguh ini menjadi pergumulan saudara. Bukan hanya saudara bergumul bagaimana aku makan besok. Bagaimana pekerjaanku. Saudara, Tuhan Yesus berkata jangan khawatirkan itu karena Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan itu semua tidak penting, tetapi kerajaan Allah yang paling utama. Pergumulkan itu dalam hidupmu. Sudahkah setiap kali engkau bangun pagi, engkau berpikir Tuhan bagaimana aku menyatakan kehadiran-Mu hari ini? Tuhan bagaimana kehendak-Mu bisa terjadi di hidupku? Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Mulialah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita, katakan kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyafaat untuk jemaat dan untuk bangsa Indonesia. Biarlah sungguh kerajaan Allah nyata di dalam setiap jemaat dan kerajaan Allah turun atas bangsa kita. Mari bersama-sama kita bersepakat. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami membawa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami percaya kerajaan Allah turun atas mereka. Sukacita damai sejahtera turun atas mereka Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan dan dengan perbuatan mereka. Tuhan, kami juga membawa setiap jemaat-jemaat yang mungkin pada saat ini sedang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa mereka, kesembuhan terjadi atas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami juga membawa setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang membuka jalan bagi mereka. Tuhan, kami percaya benar-benar sukacita damai sejahtera daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Kerajaan Allah turun atas mereka. Biarlah mereka boleh merasakan bahwa di bumi sungguh seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami merindukan kerajaan-Mu turun di bangsa kami, sehingga seluruh masyarakat bangsa bisa hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Dan kuasa Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat setiap situasi yang ada di bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Kami percaya setiap persoalan dapat diselesaikan karena hikmat-Nya Tuhan. Biarlah semua persoalan-persoalan yang ada ini ya Tuhan bisa ditangani dengan baik. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Kami minta kesatuan tetap terjadi dan terjaga di bangsa kami. Kami berdoa bagi aparat keamanan, TNI dan Polri diberkati Tuhan, agar mereka terus waspada dengan situasi yang ada. Dan kami pastikan TNI dan Polri yang diberkati Tuhan mampu untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa kalau saat ini vaksinasi COVID-19 sedang dilaksanakan, Tuhan Engkau berkati sehingga melalui proses vaksinasi ini tubuh daripada masyarakat bangsa menjadi kebal terhadap virus COVID-19. Dan kami berdoa supaya angka kematian benar-benar bisa ditekan dan bahkan tidak terjadi lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi ekonomi bangsa kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya kebangkitan ekonomi terjadi. Berkati setiap mereka yang sedang mengurusnya atau yang mengelolanya. Biarlah hikmat ilahi pun ada atas mereka. Sehingga sungguh-sungguh masyarakat bangsa kami kembali bisa melaksanakan semua kegiatan ekonomi dengan normal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di bangsa kami dan Engkau sanggup untuk melakukan pembaruan-pembaruan seturut kehendak-Mu. Terutama anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, biarlah sungguh-sungguh mampu menghadirkan kerajaan-Mu
Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya semua anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di bangsa ini mampu untuk bertindak sesuai dengan iman mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk persembahan yang akan saudara serahkan kepada Tuhan. Mari masing-masing menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kiranya Engkau menguduskan apa yang kami bawa kepadamu. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengundang saudara yang berulang tahun, juga yang berulang tahun pernikahan untuk bangkit berdiri, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah-rumah mengikuti ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah kenyataan kerajaan Allah terjadi atas setiap diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, makin hari mereka makin cinta Tuhan, makin melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, teriakan haleluya, Haleluya. 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 Maka kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus pemulih kita, dan Roh Kudus penolong kita menyertaimu semuanya hari ini selama-lamanya. Amin. 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 Dari surga turun ke bumi, biarlah kerajaan
kerajaan Allah dinyatakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Allah datang melawan negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung Dan lembah-lembah, sungai sedang tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua orang menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan merawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan merawat negeriku. Tuhan merawat negeriku. Tuhan merawat negeriku. haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.